Ya, Livia, saat ini Anda sedang bersama salah satu calon menteri, Syahrul Yassin Limpo. Apa saja persiapannya? Nampaknya Anda sedang menuju ke Istana Negara seperti itu, Livia? Ya, betul sekali, Fitri. Saat ini kami tengah dalam perjalanan menuju ke Istana Negara. Saat ini saya bersama dengan calon menteri yang kemarin sudah datang atau sudah dipanggil oleh Presiden Joko Widodo. Ada Bapak Syahrul Yassin Limpo. Selamat pagi, Bapak. Gimana, Pak? Kabarnya, Pak? Alhamdulillah, selamat pagi. Dan yang sekarang ini udah menuju istana. Segala semangat, tekad, dan doa tentu saja serta pasrah pada Allah, saya sudah persiapkan untuk menjadi hari ini mengambil tanggung jawab dari amanah yang Bapak Presiden dan Ketua Partai saya, Pak Surya Paloh, berikan pada saya. Pak, ada persiapan khususkah yang dilakukan oleh Bapak? Sejak kemarin dipanggil, kemudian hari ini langsung dilantik nih, Pak. Kira-kira ada persiapan khusus tidak? Secara khusus betul dalam bentuk apa begitu enggak juga ya, karena semenjak saya mendapatkan informasi dari Ketua Umum Partai Pak Surya Paloh bahwa kita menunggu apakah Bapak Presiden mau pakai kita dan potensi Nasdem siap termasuk kamu, maka kamu harus persiapkan. Ya, satu kata beliau, kalau suatu saat Presiden menunjuk kamu jadi menteri, maka saya akan minta kamu totalitas. Serahkan sepenuhnya kemampuan yang ada, perlihatkan bahwa kamu dan partai ini tidak bermain-main bagi kepentingan negara, bangsa, dan rakyat, tidak bermain-main dengan amanah untuk menjaga Jokowi, harus berhasil dalam pemerintahannya. Dan itu juga yang menghantui saya mulai tadi malam, seperti apa tanggung jawab itu, dan saya akan siap mulai hari ini mengambil tanggung jawab itu, insya Allah. Kemarin mungkin memang sudah diberikan informasinya kepada awak media bahwa Bapak akan membantu Presiden Joko Widodo dalam berbagai bidang nih, Pak. Boleh kembali diingatkan, Pak, pada publik nih, kemarin apa saja sih, Pak, perbincangan dengan Pak Jokowi? Bapak Presiden dalam berbincang memberi arah pada saya kemarin itu bahwa kamu harus siap menjadi menteri. Dia tidak mengatakan kementerian apa. Dia hanya mengatakan bahwa kita harus tanggung jawab kepada rakyat 367 juta kurang lebih orang itu. 367 juta itu bukan warga negara yang kecil. Itu tandanya negara ini besar. Oleh karena itu tanggung jawab ini besar. Kamu harus tanggung jawab agar 367 juta itu merasa ada negara yang mengurusi makannya, mengurusi kehidupannya, mengurusi kedamaiannya. Dia harus bisa merasa negara ini adalah negaranya yang nyaman. Paling tidak yang saya tangkap, perut rakyat harus, negara ini harus jamin. Dan itu akan menjadi salah satu tanggung jawab kamu. Pak, pengalaman untuk di daerah mungkin sudah banyak, Pak. Tapi ini pengalaman di pemerintah pusat. Apa yang kira-kira akan Bapak lakukan saat Bapak memang sudah menjalankan tugas Bapak nanti? Ya, yang pertama saya tentu akan mencoba menjabarkan visi Bapak Presiden yang memang sangat-sangat visioner dan tentu saja berhadapan dengan tantangan era yang sekarang dan ke depan itu. Dan 5 petunjuk Bapak Presiden yang kemarin yang telah disampaikan dalam pidato pelantikannya itu akan menjadi memori yang sangat dalam untuk saya dalam mempersiapkan. Yang jelas bahwa tentu saja yang paling pertama, negara ini kita harus yakin negara yang baik, negara yang Allah telah memberikan given yang banyak sekali, baik laut, darat, udara, gunung, dan lain-lain sebagainya. Ini tentu ada melekat di back mind kita. Sekarang kalau begitu tinggal mari kita sama-sama dengan negara dan melibatkan rakyat untuk mengurusnya dengan baik. Dan tentu saja langkah-langkah yang itu adalah meyakinkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab ini harus bisa berjalan. Dan tentu saja saya tidak boleh sendiri. Kementerian yang saya pimpin insya Allah tidak boleh sendiri. Dia membutuhkan semua pihak
dia membutuhkan bahkan media untuk menjelaskan apa-apa yang harus dilakukan, dia membutuhkan kontrol sekalipun, ya. Jadi kita nggak boleh tutup mata dengan apa yang ada. Dan tentu saja kemarin ada yang baik, kita teruskan. Tapi kemarin mungkin saja ada yang kelupaan, ada yang tidak sesuai. Tentu saja kita luruskan, kita perbaiki. Pak, pengalaman menjadi gubernur selama 2 periode nih Pak, apa yang nanti akan Bapak bawa mungkin dalam kepemimpinan nanti di kementerian, dan mungkin apa juga yang akan ditingkatkan nih Pak? Yang pertama, jajaran kementerian harus bisa paham. Harus satu cara pandang bahwa ini tanggung jawab, kita harus kemana gitu. Yang kedua, memang ada semangat dan tekad mau berhasil. Tidak hanya menterinya, dirjen-dirjen, staffing yang ada, bagaimana lapangan, bagaimana kerjasama dengan para menteri yang lain, dengan TNI Polri, bagaimana kerjasama dengan para gubernur yang lain, bagaimana kerjasama dengan para bupati sampai dengan camat kepala desa. Itu menjadi bagian-bagian yang penting tentu saja menurut saya yang harus dipersiapkan. Mereka harus paham itu, bahwa sebenarnya seperti itu. Dan ya, pemerintah pusat harus mampu mengasistensi kekuatan-kekuatan daerah untuk bergerak. Saya akan minta tentu saja kementerian lain untuk yang bertanggung jawab pada bupati atau apa untuk ikut, bahwa masalah yang kita tangani adalah masalah bersama. Dan kalau kita mau berhasil hanya ada kalau tanggung jawab ini kita secara utuh berbagi tanggung jawab itu agar hasilnya bisa maksimal. Oke, siap. Pak, terakhir nih Pak, kira-kira nanti setelah pelantikan, apakah Bapak akan langsung berkunjung ke kementerian Bapak atau seperti apa? Aku belum putuskan sekarang, tapi kebiasaan saya sih begitu selesai dilantik, saya yang pertama akan tentu saja menghadap dulu ke orang yang perintahkan saya, Pak Surya Paloh. Ya ini tentu saya, semua orang punya partai atau apa, punya bos. Aku datang dulu, aku siap laksanakan tugas, aku tidak mempermalukan Bapak. Kira-kira begitulah, kan Pak Surya Paloh suka yang begitu. Ya, saya akan ke sana, sesudah itu baru saya minta izin, boleh nggak saya lihat sekarang kantor saya. Saya nggak mau nunggu besok. Ya, sekarang juga saya mau lihat. Ya, bukan berarti langsung kerja. Sana kan bisa ada musalah, pasti aku salat dulu, doa-doa tuh sama, harus doalah sama Allah. Ya, dan ya bersalam-salaman lah paling-paling begitu, dan nentukan kapan saya harus masuk. Ya, kayaknya sih nggak pakai 1 hari 2 hari. Langsung Pak ya? Iya, kayaknya sih. Toh ini bukan pekerjaan yang harus berhenti kan, cuma paling-paling pergantian orangnya aja. Konsepsinya kan ada yang baik kita teruskan, ada yang juga tidak. Ya, ada orang yang bisa kerja sekarang bisa neruskan, ada juga yang enggak gitu. Ya kan, ini normatif aja. Oke. Pak, soal efisiensi yang mungkin sudah diinformasikan oleh Presiden Joko Widodo, seperti salah satunya ini ada perampingan eselon, dari ada yang tadinya 4 eselon kemudian jadi 2 eselon. Di pendapat Bapak sendiri seperti apa nih Pak? Semua bisa dilakukan, tidak ada hal. Kalau itu sudah perintah seperti itu, ya kita harus bisa secara baik menjabarkannya, sehingga ya yang paling penting bagi saya orientasinya adalah kepada sasaran, kepada tujuan, ya, kepada tanggung jawab. Jadi ya kalau dibilang rampingkan, ada cara merampingkan dengan tidak harus orang terkapar-kapar kemana-mana kan. Saya mulai jadi lurah, soalnya menjadi camat, menjadi kepala daerah, nggak ada tuh. Saya biasanya damai-damai, harmonis saja. Dan saya berharap itu juga yang terjadi besok. Siap, terima kasih banyak Bapak. Ini saat ini kita sudah mencapai atau sudah mendekati istana, dan saya kembalikan dulu ke Fitri untuk sementara. Kemudian jadi 2 eselon. Di pendapat Bapak sendiri seperti apa nih Pak? Semua bisa dilakukan, tidak ada hal. Kalau itu sudah perintah seperti itu, ya kita harus bisa secara baik menjabarkannya, sehingga ya yang paling penting bagi saya orientasinya adalah kepada sasaran, kepada tujuan, ya,
kepada tanggung jawab. Jadi ya kalau dibilang rampingkan, ada cara merampingkan dengan tidak harus orang terkapar-kapar kemana-mana kan. Saya mulai jadi lurah soalnya menjadi camat, menjadi kepala daerah nggak ada tuh. Saya biasanya damai-damai.